tapi berdasarkan undang-undang terbaru untuk izin, apalagi izin usaha untuk pelaku mikro kecil itu, dia hanya memiliki namanya nomor induk berusaha atau izin usaha. Untuk mendapatkan izin usaha itu, dia cukup memiliki yang namanya KTP dan nomor pokok wajib pajak. Dan untuk mengurus izin atau INIB yang sekarang versi baru nomor induk berusaha, kalau dulu izin usaha, itu pelaku usaha bisa mengurus izin sendiri, baik dari rumah, dari tempatnya, atau bisa datang ke kantor untuk tugas pembantuan. Poinnya bahwa secara aturan terbaru itu untuk izin usaha hari ini teman-teman yang berproses sendiri langsung di sistem aplikasi namanya OSS RB, mereka langsung urus izin dari tempat mereka sendiri, sehingga tugas pemerintah dalam konteks pengendalian pasca izin itu agak putus di situ, karena mereka para pelaku usaha bisa urus izin sendiri. Kalau dulu harus melalui pemerintah secara manual, dan itu kita lakukan pengawasan bagaimana persyaratan harus mereka penuhi, misalnya tempat usahanya di mana, terus cukup tidak dengan ruang publik, ruang lain, umum lain misalnya untuk lalu lintas. Tapi hari ini ketika undang-undang terbaru untuk izin usaha sudah perbarui dan masyarakat menggunakan aplikasi OSS, mereka bisa urus sendiri. Ini yang bagi kami pemerintah daerah menjadi sulit, termasuk teman-teman yang usaha sayur, jual beli sayur yang di pinggir jalan, di depan rumah, di pasar dan sebagainya. Mereka diwajibkan harus memiliki izin, dan izin mereka bisa urus sendiri melalui aplikasi OSS. Demikian. Baik, Pak PLT, Pak Asisten, terkait dengan sepinya pasar Bobo, itu mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi yang itu. Adakah langkah dari pemerintah untuk bagaimana bisa menertibkan pedagang-pedagang penjual-penjual seperti yang tidak memiliki izin dimaksud tadi? Oke, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan pasar Bobo atau keberadaan para pelaku usaha kita di pasar Bobo, khususnya para mama lele, papa lele yang jual kebutuhan pokok, sayur, buah dan seterusnya. Yang pertama, secara spirit, Pak Bupati pada saat Pak Bupati dan Pak Wakil hari ini sebagai Bupati pada saat kampanye memang menjanjikan untuk memaksimalkan kembali keberadaan pasar Bobo dengan fungsinya menjadi tempat jual beli, transaksi jual beli untuk semua pelaku usaha dengan para konsumen, untuk semuanya harus terjadi di pasar Bobo, baik sayur termasuk ikan dan sebagainya. Memang kenyataan mengatakan, kita lihat sendiri di Kota Bajawa banyak sekali para pelaku usaha yang tidak berjualan di pasar Bobo tapi tersebar di sepanjang kota, apalagi di terminal, di depan rumah, di trotoar. Dan ini terima kasih menjadi catatan pemerintah yang pasti bahwa yang namanya jual harus di pasar, dan apapun aktivitas harus ada izin. Ini yang pemerintah melakukan langkah-langkah ke depan, termasuk penertiban izin, penertiban usaha yang belum ada izin. Yang kedua, omong tentang jual, omong tentang transaksi ekonomi harus terjadi di tempatnya, harus di pasar. Ya. Kita tidak pernah melarang orang untuk jual di samping rumah, tapi rumah ada fungsi hunian, bukan fungsi pasar di situ. Dan kita akan menempatkan sesuatu sesuai fungsinya. Untuk jual, beli sayur dan sebagainya, kita akan upayakan harus di pasar. Ya. Di pasar, untuk di Kota Bajawa ada satu pasar Bajawa. Ini menjadi catatan pemerintah. Yakinlah ke depan kami akan lakukan upaya bagaimana supaya semua orang yang berjualan di depan rumah, di trotoar dan tidak pada tempatnya, kita akan kembalikan ke pasar Bobo. Mungkin terakhir ada pesan atau harapan dari Pak PLT atau Pak Asisten, pesan harapan yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Harapan saya sebagai PLT 3, sebagai staf Bupati, Pak Wakil, berharap untuk seluruh warga Kabupaten Ngada, mari kita menggunakan ruang sesuai dengan fungsinya. Ya. Ruang sesuai fungsinya. Kalau itu pasar, kalau jual beli harus di pasar atau di toko, memang diperuntukkan untuk itu. Kalau kita mau parkir kenari, tempatnya tempat parkir. Poinnya adalah kita menggunakan ruang sesuai dengan fungsinya,
supaya ngada Kota Bajawa yang aman, tertib dan ramah untuk kita semua itu bisa kita dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kades.